Mengejutkan, pemain Cina mulai stres jelang lawan timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain-pemain Cina yang makin hari makin stres ya. Apalagi sekarang ini mereka ini deg-degan, jantungan serta gemetaran ya. Karena menghadapi tim kuat Indonesia di GBK di kandang mereka sendiri. Bukan apa-apa, ini partai hidup mati guys. Partai yang menentukan mereka bisa lolos apa enggak. Mau nggak mau mereka wajib menang. Nah, karena ada tuntutan wajib menang 3 poin ini dan di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia, psikis mereka itu udah mulai tergoncang guys, udah mulai terganggu. Jadi apa ya, bisa kita bilang udah mulai stres lah otak daripada pemain Cina ini, bagaimana caranya bisa menang lawan Indonesia. Karena kebetulan Indonesia ini kuat pula di partai kandang kan gitu. Bahkan sekelas Arab Saudi yang bisa mengalahkan Cina di kandang aja pun itu kalah. Begitu juga Bahrain kalah. Bahkan Australia itu nggak menang loh lawan Indonesia ketika main di GBK. Paling hanya Jepang lah yang berhasil mencuri 3 poin dan ngebantai Indonesia di GBK. Tapi sisanya, jangan tanya, King Indo mengerikan, kan? Nah, karena udah partai hidup mati, terus juga mainnya di GBK, ini yang membuat orang-orang Cina, pemain-pemain Cina itu udah mulai kalang kabut dan kehabisan akal. Gimana caranya biar bisa curi 3 poin lawan timnas Indonesia? Ditambah lagi, timnas Indonesia yang mereka lawan di putaran pertama itu beda dengan putaran kedua. Putaran pertama mereka melawan yang tidak ada Ole Romeni-nya, tidak ada Joel Pelupesi-nya, dan tidak ada Emil Audero-nya. Sedangkan sekarang sudah ada Emil, sudah ada Joel Pelupesi, dan juga seorang striker yang sangat tajam yaitu Ole Romeni. Sontak hal yang sedemikian rupa inilah yang memicu pemain-pemain Cina itu makin stres dan makin pusing dan makin gentar untuk main di GBK nanti. Belum lagi puluhan ribu supporter yang setia memadati dengan cancannya, dengan yel-yelnya ya. Bahkan pemain Bahrain juga terasa kali ya, agak gemetaran mainnya kan. Beda lah waktu kita main lawan Bahrain ya. Waktu Bahrain main di lawan Indonesia, main di kandang Bahrain, itu mereka itu enjoy kali mainnya kan. Nah, pas main di GBK kelihatan tuh banyak salah-salah umpan mereka guys. Bahkan gol kita yang dicetak oleh Romeni yang diasiskan oleh si Marcelino itu tidak lain dan tidak bukan karena kesalahan umpan daripada pemain Bahrain yang dipotong Joel Pelupesi, dioper ke Tom Hai, dan Tom Hai memberikan umpan terobosan lambung yang cukup manis dan diselesaikan oleh Romeni. Seperti itu guys. Nah, jadi ya kan, ini bukan hal tidak mungkin juga nanti pemain Cina ketika sudah ada di GBK mereka juga akan merasakan hal yang sama yang dihadapi oleh pemain Bahrain, yaitu mereka juga bakal kalang kabut juga, dan bukan tidak mungkin juga mereka juga akan melakukan kesalahan-kesalahan baik itu passing, umpan-umpan dan sebagainya. Karena jujur ya, main di GBK itu pasti vibes-nya cukup mengerikan bagi tim lawan gitu. Bahkan sekelas Australia juga ya, walaupun mereka mendominasi, tapi tidak mudah bagi Australia itu untuk bisa menang lawan Indonesia. Bahkan Jepang sebelum bisa membantai, Jepang itu bahkan sempat kewalahan menghadapi timnas Indonesia. Apalagi timnas kalau udah main di kandang pasti semangatnya beda. Pemain timnas jauh lebih, apa ya bisa kita bilang ya, lebih on fire ketika didukung oleh puluhan ribu supporternya. Belum lagi nanti kalau misalnya La Grande memberikan sebuah apa namanya tuh, lupa pula aku namanya tuh, koreo ya kan, koreografi yang luar biasa ya kan, kayak kemarin Show Your Dignity ya kan. Nah, ini kita menarik nih, apalagi yang akan muncul nanti dari La Grande. Nah, kita kembali lagi ke pemain China tadi guys. Bahkan di sini saking panik dan stresnya pemain Cina, Asosiasi Sepak Bola Cina itu sampai nyewa psikolog loh untuk menenangkan pemain Cina biar tetap konsen dan fokus menghadapi Indonesia nanti guys. Nah, di sini dilansir dari CNN Indonesia juga menyebutkan bahwasanya pemain Cina stres jelang lawan timnas Indonesia gentar main di GBK. Jadi salah satu penyebab mereka juga stres ini bukan hanya karena untuk mendapatkan 3 poin, tapi juga memang karena bakal bermain di GBK. Jadi mereka ini kayak agak-agak kena mentaluan nih sebelum bertanding. Kebetulan juga Indonesia kalau misalnya menghadapi Cina waktu main di Indonesia, waktu belum dipenuhi dengan pemain-pemain berkualitas saat ini, sempat menahan imbang Cina loh dengan skor 1-1. Kalau nggak salah yang nyetak gol itu Boas Salosa dengan tendangan first time-nya gitu ya kan. Nah, kemudian di sini guys,
pemain Cina, pemain veterannya, back yang berumur 32 tahun namanya Lile menyebutkan bahwasanya dia bilang kayak gini, semua tahu situasi ini, kalau kita nggak bisa menang maka kami akan tersisih. Bagi pemain semua pertandingan itu buat stres, apalagi waktu pertandingan hidup mati melawan Indonesia. Ini pertandingan yang paling buat stres, kata daripada si Lile, guys. Jadi wajar aja jika memang ini pertandingan buat stres, karena pertandingan yang menentukan Cina bisa lolos apa enggak. Begitu juga dengan Indonesia, lolos apa enggak. Aku yakin juga pemain Cina sebenarnya, pemain Indonesia juga agak-agak cenak-cenutnya ini sebenarnya kan. Termasuk fansnya kayak kita ini ya kan. Aku yakin juga kita pasti ya agak-agak stres juga ya sebenarnya kan menghadapi Cina ini. Karena ya walaupun sebenarnya kalau di atas kertas kita harusnya bisa menang, tapi sekali lagi ini sepak bola. Agak trauma juga kita dengan menghadapi Cina di leg pertama gitu kan. Kita udah berhasil nahan imbang Bahrain, bahkan hampir menang gitu kan. Tiba-tiba pas lawan Cina kita keok 2-1. Nah ini juga yang kita takutkan. Kita menang lawan Bahrain, tiba-tiba nanti keok lawan China nanti karena saking sombongnya. Semoga aja tidak terjadi ya. Nauzubillah min zalik. Nah di sini juga Lile tadi, back 32 tahun Cina, menyebutkan bahwasanya selalu sulit katanya main tandang. Ya jelas aja karena bisa kita lihat China beberapa kali main tandang itu selalu mengalami kekalahan. Bahkan yang terbaru waktu menghadapi Arab Saudi, mereka juga kalah. Menghadapi Australia, mereka kalah. Apalagi menghadapi Jepang, mereka juga terbantai kali kan. Nah, satu-satunya yang bisa meraih hasil positif ketika tandang yaitu menghadapi Bahrain. Mereka berhasil menang di kandang Bahrain dan mencuri 3 poin. Sisanya mereka kalah. Begitu juga dengan laga kandang. Sebenarnya bukan laga tandang aja sih yang sulit bagi Cina. Laga kandang juga sulit. Kenapa? Karena udah berapa kali main kandang, mereka itu selalu kalah. Praktis hanya waktu lawan Indonesia aja mereka menang. Itu pun dengan susah payah. Makanya sebenarnya ini suatu keuntungan besar bagi Indonesia ketika menghadapi China main di GBK nanti, guys. Baru di sini kata si Lile tadi itu, pemain back daripada China, mengatakan kami harus bersatu katanya, berusaha untuk tidak kehilangan bola dan kemudian mencetak gol. Dan ini benar ya guys, karena kebetulan Bahrain kemarin bisa kalah gara-gara mereka itu sering kehilangan bola. Dan karena sering kehilangan bola ini, Indonesia berhasil mencetak gol. Maka dia bilang, kami harus percaya diri untuk megang bola. Nah ini bakal berat juga nih pemain Cina lama-lama megang bola. Karena kita tahu Indonesia kalau masalah transisi mulai dari bertahan hingga menyerang, itu ngeri kali guys. Ya kan, sering sekali gol-gol kita tercipta itu dari serangan balik. Contoh waktu lawan Arab Saudi, gol Marcelino kedua-duanya itu praktis gara-gara yang namanya serangan balik. Ya kan, baru juga waktu menghadapi Bahrain, kita mencetak gol juga karena serangan balik. Maka jadi ini serangan balik Indonesia berbahaya. Makanya orang China jangan sampai buat kesalahan sedikit pun. Sumpama mereka lama megang bola dan terus mereka mengumpan dengan salah umpan, udah wassalam. Joel Pelupesi siap memberikan bola kepada sang maestro Tom Hai, dan Tom Hai dengan mudah akan memberikan kepada Orat Mangun, Ole Romeni, atau mungkin Stefano Lillipali, Yakob Sayuri, atau Egy Maulana Fikri. Terserah dia nanti siapa yang mau dikasihnya, ya kan? Nah, di sini juga si Lile tadi bilang, jika kami percaya diri, kata dia, dan juga bersatu, terus juga tidak kehilangan bola, dan kami bisa cetak gol, bukan hal tidak mungkin kami akan bisa menang. Dan itu benar terjadi guys. Contoh waktu ngelawan Indonesia di partai kandang mereka yang di Qingdao kemarin, Cina itu asli main efisien kali guys. Mereka jarang kehilangan bola. Kenapa sih? Yang sering kehilangan bola Indonesia. Terbukti Indonesia yang malah sering kena counter attack waktu ngelawan China. Dan betul-betul di situ China sangat percaya diri meskipun mereka udah 3 kali mengalami kekalahan beruntun guys. Nah di sini ditambahkan sama pemain Cina lainnya yaitu Xu Haoyang yang mengatakan dia sempat memuji GBK nih. Wah ini main di GBK pasti ngeri, kata dia kan. Taulah supporter daripada fans timnas Indonesia ini sangat fanatik. Belum lagi nanti nyanyian-nyanyiannya pasti sangat memprovokasi dan mempengaruhi mental daripada pemain China, kata dia kan. Tapi walaupun kata dia menegangkan, jadi dia bilang nih, walaupun menegangkan main di Indonesia nanti di GBK, kami nggak akan menyerah katanya. Berarti di sini secara nggak langsung memang mesti diakui guys, main di GBK itu pasti menegangkan. Apalagi partai hidup mati dan di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang nggak henti-henti nyanyi. Apalagi nanti kalau udah nyanyi lagu national anthem kan, pasti merinding gitu ya kan. Nah ini pokoknya partai apalah seru,
dan nggak sabar kita untuk menanti di tanggal 5 alias di malam takbiran nanti guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemain Cina yang udah mulai stres jelang menghadapi timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.